di Lapas Indonesia. Kita bersyukur semuanya kiranya melalui Zoom ini semuanya boleh diberkati dan semakin menjadi berkat ya, luar biasa. Dimanapun kita berada, tetap saudara punya harapan di dalam Tuhan. Baik, pagi hari ini pujian akan dilayani dari LPP Medan ya. Untuk firman Tuhan yang pertama nanti dari Bapak Yohanes Koraa dan selanjutnya Bapak Daniel. Oke, saya serahkan langsung kepada LPP Medan untuk bisa dimulai. Silahkan LPP Medan. Shalom, selamat pagi. LPP Medan.
Tuhan, terima kasih dari LPP Medan yang hari ini sudah sama-sama memuliakan Tuhan melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati ya, saudara-saudaraku semuanya, ibu-ibu semuanya yang ada di sana, terus jadi berkat luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih juga buat petugas lapas yang sudah memfasilitasi untuk acara ini. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan dari yang pertama dari Bapak Pendeta Yohanes Korah. Silahkan Pak Yohanes, apakah sudah siap? Oke. Ya. Oke, silahkan. Sebelumnya saya bicara temanya sangat menarik hari ini, saudara. Ya. Kalau hari ini Tuhan berikan kita kesempatan buat belajar lagi, dan ini sungguh luar biasa. Yang akan sharing pertama kali Bapak Pendeta Yohanes Korah dari Banjar Ciamis ya. Temanya menarik. Bagaimana hidup tetap jadi berkat walaupun terasa berat. Wah, temanya menantang. Silakan. Ya. Terima kasih Papa. Sama-sama nak. Ya, suara saya bisa terdengar semua? Recording in progress. Jelas sekali. Jelas sekali. Sangat jelas. Oke, baik. Pertama-tama saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan. Papa, terima kasih bisa kembali sama-sama melayani. Ya. Dan salam saya buat semua teman-teman yang ada di lapas dari hampir seluruh Indonesia nih ya. Ya, saya di sini juga rutin pelayanan di lapas kelas 2B di Banjar. Jadi kemarin saya naik dan mungkin nanti Jumat saya akan ke lapas dan ikut dengan pelayanan ini juga, jadi gabung di hari Jumat. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar, tadi temanya sudah disampaikan oleh Papa bahwa bagaimana hidup kita tetap jadi berkat sekalipun situasi hidup kita juga masih berat. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 10 dulu. Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, sampai di sini teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa
selanjutnya, orang-orang yang berniat jahat kepada Daniel ini akhirnya menjebak Daniel, dan Daniel harus dihukum ke dalam lubang singa. Nah, yang menarik adalah, teman-teman, Daniel ini di kerajaan Media Parsi ini, posisinya dia adalah orang buangan. Jadi dia adalah tawanan yang dibawa ke negara asing, orang Yahudi yang dibawa ke negara asing. Dan di sana dia tinggal menjadi orang yang dalam tanda kutip minoritas, orang yang jumlahnya sedikit. Tetapi kita melihat bahwa Daniel ini orang yang luar biasa. Ya, seperti Papa Daniel orang yang luar biasa. Daniel di Alkitab juga orang yang luar biasa. Nah, yang menarik adalah bahwa pada waktu Daniel mendengar raja membuat perintah, menulis undang-undang, bahwa dilarang menyembah kepada manusia atau dewa yang lain, maka justru Daniel pergi ke kamarnya, dan di sana dia berdoa, ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi orang Yahudi pada waktu itu kalau berdoa punya kiblat, kiblatnya Yerusalem. Dan dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, posisi Daniel pada waktu itu adalah posisi yang tidak menguntungkan. Pertama, dia tawanan. Kedua, dia orang yang dibuang. Nah, buat teman-teman yang ada di lapas, saya juga pelayanan di lapas, dan saya sering menguatkan hati saudara-saudara saya di Lapas Banjar, bahwa mungkin orang berpikir kalau sudah ada di dalam lapas, kita sedang terbuang. Tetapi lihat bahwa dalam situasi sebagai orang yang sedang dalam pembuangan, Daniel ini bersama, kalau kita baca ada Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa dipakai Tuhan justru dalam situasi mereka adalah orang buangan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, satu hal yang saya sampaikan hari ini adalah bahwa dalam situasi kita hari ini, jangan izinkan situasi itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya sampaikan kepada teman-teman saya di Lapas Banjar bahwa sekarang kalian di lapas ini punya banyak waktu, ya kan? Punya banyak kesempatan untuk membaca Alkitab, punya banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan, punya banyak waktu untuk berdoa. Apalagi kalau lapas-lapas yang diberikan tempat khusus ya. Kami di Lapas Banjar punya gereja juga, namanya Gereja Immanuel. Itu posisinya seperti gereja Lapas Slawi, itu seperti itu. Ya, salam buat yang di Slawi. Nah, itu gereja di Lapas Banjar kurang lebih seperti itu. Jadi ada mimbarnya. Nah, Daniel 3 kali sehari dia berdoa, dia memuji Tuhan, dan dia merenungkan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, lihat, sekalipun Daniel ini secara teratur dia memuji Tuhan, tetapi hal buruk bisa tetap terjadi dalam hidupnya. Ya kan? Justru dengan Daniel itu menyembah Tuhan, itu dijadikan alasan untuk orang-orang yang membenci dia, memfitnah dia. Jadi kalau kita lihat tadi di pasal yang ketiga, maka raja itu bermaksud menjadikan Daniel itu orang kedua. Raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Jadi Daniel menjadi semacam perdana menteri, orang yang tertinggi kedua setelah raja. Nah, orang-orang lain, pejabat-pejabat lain itu tidak suka Daniel ini diberi kedudukan yang tinggi. Itu sebabnya mereka menjebak Daniel, mereka membujuk raja untuk membuat sebuah peraturan yang pada akhirnya peraturan itu terpaksa dilanggar oleh Daniel karena Daniel setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, akhirnya akibat pelanggarannya itu Daniel harus dihukum, dan hukumannya itu mengerikan. Dia dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi kita lihat, sekalipun Daniel ini dimasukkan ke dalam lubang singa, tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak meninggalkan Daniel. Buat teman-teman saya yang ada di seluruh lapas, ingat baik-baik, sekalipun mungkin orang berpikir Anda sedang menjalani sebuah situasi yang dibuang,
Anda mungkin sedang menjalani hukuman. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan menyertai teman-teman semua. Ingat waktu Yusuf ada di penjara, satu kata kuncinya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Jadi dimanapun Anda berada, sekalipun hari ini dalam posisi ada di lapas, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan menyertai Anda. Dan Tuhan akan mengangkat kita sekalipun ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Nah, yang menarik adalah pada waktu pagi-pagi besoknya Raja menjumpai Daniel. Jadi Raja Darius ini sayang betul kepada Daniel. Bahkan dikatakan dia berusaha untuk membuat Daniel tidak dihukum. Tetapi Raja tidak bisa mengingkari bahwa dia yang membuat undang-undang itu. Nah, yang menarik adalah di ayat yang ke-21. Lalu kata Daniel kepada Raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu." Jadi Raja sebelumnya bertanya, "Daniel, hamba Tuhan yang hidup, Tuhan yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Daniel menjawab, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Tuhanku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi terhadap Tuanku juga, Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, mungkin ada orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan kita. Bahkan, saya pun mengalami dalam kehidupan pelayanan pun, tetap ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kehidupan kita. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kalau Tuhan menyertai kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, maka sekalipun kita bisa dijatuhkan, sekalipun kita sempat mengalami hal yang buruk, Daniel tetap harus dimasukkan ke lubang singa. Tetapi perhatikan, Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi Anda hari ini, mari belajar melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ada malaikat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya bertenda di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-28, dikatakan, Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi setelah Daniel itu keluar dari lubang singa, maka orang-orang yang memfitnah dia di ayat yang ke-25. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Lihat, kalau Tuhan membela kita, saudara-saudara, maka orang yang berniat jahat kepada kita, mereka yang akan mengalami apa yang mereka rencanakan kepada kita. Mereka menggali lubang untuk Daniel, mereka yang jatuh ke dalam lubang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa kuncinya Daniel ini bisa mengalami mujizat Tuhan seperti itu? Apa kuncinya Daniel ini bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Kuncinya tadi di ayat yang ke-10 dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 Tawarik dikatakan ada ayat berkata begini, 2 Tawarik 6 ayat 19, yang berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati, dan kalau Tuhan menemukan orang itu, maka dia akan mencurahkan kekuatannya kepada orang itu. Saudara, kekuatan Daniel adalah dia dekat dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan tekun setiap hari. 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Dan kalau Tuhan melihat hati Daniel ada pada kehidupan kita, kalau Tuhan melihat kita juga punya kerinduan seperti Daniel, mencari Tuhan. Sekarang dengan teknologi kita bisa bersekutu seperti ini,
kapan saja. Tadi pagi bersama dengan Papa dan Pak Andreas kita bersekutu dengan saudara-saudara di Belanda juga. Kita bisa lakukan ini setiap hari. Tapi masalahnya, apakah kita punya hati yang mencari Tuhan atau tidak? Saya percaya kalau Tuhan melihat hati kita mencari Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan di saat hidup kita sedang berat. Hari ini semua orang mengeluh, ekonomi sedang sulit, cari uang sedang susah. Tetapi kita percaya, kalau Tuhan menyertai kita, maka hidup bisa berat, tetapi hidup kita bisa tetap jadi berkat. Daniel ini jadi berkat. Padahal dia orang yang sedang dibuang. Dia orang yang sedang difitnah. Dia orang yang sedang dijatuhkan. Kurang apa? Begitu berat cobaan yang harus diterima oleh Daniel. Tetapi Daniel tetap percaya. Daniel tetap yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Dan kita melihat Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan Daniel. Tuhan mengangkat, Tuhan mempromosikan kehidupan Daniel. Buat saudara-saudaraku yang ada di seluruh lapas yang hari ini ada bersama-sama dengan kita, saya percaya masa depan teman-teman adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya percaya Tuhan bisa mengangkat kehidupan teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, Tuhan bisa mengembalikan, Tuhan bisa memulihkan kembali kehidupan teman-teman. Dan Tuhan bisa membuat kehidupan teman-teman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Contoh kehidupan Daniel ini. Bagaimana Tuhan mengizinkan Daniel mengalami difitnah. Mengizinkan Daniel masuk lubang singa. Tetapi disitulah Tuhan menunjukkan kedahsyatannya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan Tuhan kembali mengangkat Daniel. Bahkan diberi posisi yang lebih tinggi. Diberi jabatan yang paling tinggi di kerajaan itu. Saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan. Bapa yang baik. Kita ini orang yang sering jatuh. Tetapi Bapa itu kembali menerima kita. Tuhan Amen. tidak melihat masa lalu teman-teman semua. Tuhan melihat hari ini. Apakah kita punya hati seperti Daniel? Apakah kita punya kerinduan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab? Saya percaya, kalau Tuhan melihat hati kita seperti hati Daniel, maka apa yang dialami oleh Daniel, hidupnya menjadi berkat. Perhatikan, Daniel ini di negara asing. Daniel ini di negara yang mayoritas kafir gitu kan. Tetapi Daniel bisa dipakai Tuhan jadi berkat. Justru di tempat yang berat. Dan saya percaya, hal yang sama Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mau mencari Tuhan, memberikan waktu untuk kita berdoa dan bersekutu seperti hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Daniel. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa kita diberkati. Jadi saudara-saudara semua kita, baik yang masih yang sedang di luar dan yang sedang di dalam, percayalah bahwa rencana Tuhan atas hidup kita itu tidak pernah batal. Setidak enak apapun ya, setidak enak apapun keadaan kita, tapi kalau kita bersama dengan Bapa di surga, ya di situasi seperti apapun juga situasinya, keadaannya, maka kita akan tetap bisa jadi berkat. Maka itu tema hari ini sangat menarik. Ya, hidup tetap menjadi berkat walaupun terasa berat. Ya, itu hal yang bagus sekali. Sebentar, saya lagi pindah posisinya. Ya, saya ulangi, hidup tetap bisa menjadi berkat walaupun situasinya, keadaannya cukup berat. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita itu ngomel, betul ya? Jadi yang suka ngomel hari ini bertobat. Indah sekali. Lagi sekali terima kasih Pak Yohanes Koraa untuk kesempatan kita boleh berbagi. Saudara, dalam kehidupan ini, ya, apapun yang kita alami, setidak enak apapun yang kita alami, percayalah
bahwa selama ada Tuhan Yesus di situ dengan kita. Saya ulangi, selama ada Tuhan Yesus bersama dengan kita di situ, maka keadaan setidak enak apapun tidak akan bisa mengganggu kita untuk tetap menjadi berkat. Saya percaya kalau kita sudah menjadi Kristen sejak kecil, kisah tentang Daniel ini sudah nggak asing lagi buat kita. Betul nggak? Sudah tahu ceritanya. Tapi tadi waktu saya mendengar yang disaringkan oleh Pak Pendeta Yohanes Koraa ini, tiba-tiba muncul sesuatu. Ternyata beda. Kalau kita mendengar kisah Daniel ketika kita masih anak-anak atau kita masih sekolah minggu, dengan mendengar kisah Daniel setelah kita dewasa, ternyata beda. Ridel, puji Tuhan kamu ikut. Bedanya di mana? Maaf ya, anak-anak kan sulit membayangkan singa itu seperti apa. Apalagi anak-anak tidak semua anak-anak pernah melihat singa. Itu pengalaman saya dulu waktu masih kecil. Bayangan saya waktu saya masih kecil, karena belum pernah lihat singa yang beneran, ya waktu itu belum pernah diajak ke kebun binatang. Ya bayangannya cuma kucing begitu saja, maaf ya, maaf. Itu saya. Saudara, tapi setelah kita dewasa, ternyata bukan kucing. Itu benar-benar singa. Nah, Raja Darius yang sudah terlalu sayang dengan Daniel, tetapi dia tidak bisa membatalkan undang-undang negara yang dia buat sendiri. Dia gelisah. Bagaimana cara merubah? Gak ada waktu untuk merubah hukum undang-undang itu. Tidak ada waktu. Lihat Tuhan berbuat yang luar biasa. Izinkan saya mengatakan peristiwa ini dengan beberapa orang. Bahkan kalau ada di antara kita hamba-hamba Tuhan yang ditanya oleh jemaat. Saudara, ini masalah vaksin. Ya, masalah vaksin. Sampai hari ini masih terjadi kontroversi yang luar biasa. Rekan-rekan saya, anak-anak saya, istri saya banyak yang tahu. Saya itu sebenarnya menunggu vaksin Nusantara yang dibuat oleh Dr. Terawan. Tapi karena politik jahat, udahlah saya nggak tahu juga, nggak muncul-muncul. Nah, saya harus melakukan perjalanan yang ke sana kemari. Tidak mungkin saya bisa bergerak kemana-mana tanpa vaksin. Maaf, walaupun ya keadaan, ternyata bisa. Orang-orang yang divaksin tapi punya kartu vaksin, maafkan saya nggak bicarakan itu. Nah, ketika di satu titik, mau tidak mau, harus. Saya bersekutu dengan Bapa di surga. Ini bagaimana? Walaupun alasannya saya bisa nggak pergi kemana-mana, tetap dengan online saja. Saudara tahu nggak? Salah satu yang muncul tentang Daniel ini. Oh ya. Nah, lagi sekali, kalau saudara tidak bisa mengimani ini nggak apa-apa. Saya cuma berbagi. Karena begitu banyak yang tanya. Karena berita yang simpang siur tentang vaksin, dikira ini udahlah, kita nggak bahas itu. Saudara, dengan lembut Papa menjawab. Seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan. Jadi ada beberapa dukungan ayat-ayat yang menolong. Ya. Yang pertama tentang Daniel ini. Yang kedua, Tuhan Yesus pernah berkata, semua tanaman yang bukan aku yang nanam, aku akan cabut. Nah, saya dapat hikmat. Jadi kalau di tubuh saya dimasukin sesuatu yang bukan dari Tuhan, dan terpaksa tidak bisa menghindari itu. Daniel, walaupun disayang oleh Darius, dia nggak bisa menghindari. Hukum itu berlanjut. Jadi dia dilemparkan. Tadi Pak Yohanes Koraa sudah membacakan. Yang lain-lain dimasukkan, dilempar ke gua singa itu. Alkitab penulis sampai tulang mereka aja remuk. Tulangnya remuk. Nggak bisa bayangkan. Tapi Daniel enggak. Nah, Tuhan memberikan saya iman seperti itu. Jadi, kalau saya di tubuh saudara,
di tubuh orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena peraturan negara atau peraturan dunia harus dimasukin itu. Nggak usah takut. Papa bisa mengeluarkannya lagi kok. Nah, ini dia yang kita harus tahu. Betul, ini aja komen di Instagram saya. Banyak yang menentang, saya tahu. Banyak yang menentang. Tapi ini iman saya. Ya, ternyata singanya dibuat jadi kucing. Lucu nggak ini, saudara? Jadi dulu waktu saya masuk sekolah minggu mendengar nama singa Daniel ini dimasukkan bawah singa. Nah, karena saya nggak pernah lihat singa, jadi ya anggapannya kucing. Setelah dewasa, apalagi menjadi hamba Tuhan, justru itu kebalik. Singa benerannya itu bisa dibuat Tuhan jadi seperti kucing. Maka itu ketika Daniel dimasukkan, singanya jadi jinak. Keren ya? Ini logika yang dibolak-balik. Nah, maka itu saudara, nggak usah takut selama kita masih hidup di dalam Tuhan. Percayalah, Papa melindungi kita semuanya. Jadi lagi sekali terima kasih Pak Pendeta Yohanes Koraa. Papa senang bisa pelayanan lagi dengan kamu Yohanes, walaupun nggak langsung tapi via online. Keren ya kalau kita bisa melihat itu. Wah Rian, senang sekali Papa kamu bisa gabung. Oke, nah sekarang kita akan lanjut. Bagaimana hidup ini tetap bisa jadi berkat walaupun terasa berat. Dan sesi pertama tadi dibahas oleh Pak Yohanes Koraa lewat Daniel. Wow, dari München. Ini masih pagi sekali, sudah bangun. Yuli, guten Morgen, wie geht's dir? Ya, suhunya berapa ini sekarang di München? Pasti masih dingin ini. Kita buka 2 Korintus 8 ayat 1. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1. Dari Tarakan sudah gabung juga, puji Tuhan. Dari Nabire sudah gabung. Oke, ya. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Apa yang mau disaksikan oleh Rasul Paulus tentang keadaan saudara kita di Makedonia ini? Apa yang mau disampaikan oleh Paulus? Ayat 2. Ya. Kita lihat kondisi mereka. Waduh, mengerikan sekali, saudara. Ya. Selagi dicobai dengan berat. Ini kondisi pertama. Dicobai dengan berat. 2. Menteri hebat kamu, Fen. Puji Tuhan. Dalam berbagai penderitaan. Saya mau uraikan 2 keadaan ini dulu. Karena masih ada keadaan yang ketiga. Dicobai. Mendengar kata dicobai saja. Merinding gak? Ya. Dengan berat. Waduh. Dicobai dengan berat. Selesai? Belum. Dalam pelbagai penderitaan. Jadi penderitaannya enggak 1, 2, 3, 4. Pelbagai. Ya. Banyaknya ujian penderitaan. PS, mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Wih. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, ya, diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka bergembira. TSI. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Aduh. Nah ini situasinya. Anak-anakku, saudara-saudaraku yang ada di sebagai warga binaan di LP manapun saudara berada. Tetaplah kuat. Apalagi saudara-saudara yang dimasukkan ke tempat itu karena fitnaan, karena tuduhan. Bukan karena saudara. Nikmati
Ingat beberapa kali kita belajar tentang Yusuf. Yusuf itu mengalami kemenangan karena dia bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Wih, keren sekali itu ya. Yusuf menang karena dia bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Saudara, ini luar biasa. Saudara-saudara kita di Makedonia ini sedang diuji dengan banyak penderitaan. Tetapi kebaikan hati Tuhan itu, ya, tetapi karena kebaikan hati Tuhan, walaupun dalam pencobaan, ujian, penderitaan, macam-macam, karena kebaikan hati Bapa di surga yang mereka nikmati, karena Daniel di gua singa itu menikmati kebaikan hati Bapa di surga, maka itu semua kita yang sedang dalam penderitaan hari-hari ini, dalam kesulitan hari-hari ini, ada kebaikan hati Bapa di surga untuk kita. Dan apa akibatnya? Kalau di dalam penderitaan, kesulitan, tekanan, kesusahan, ada kebaikan hati Bapa. Lihat kalimat berikut terjemahan sederhana Indonesia TSI ini. Sukacita mereka melimpah. Ini nggak masuk akal. Sukacita mereka melimpah. Apa dampak dari sukacita yang melimpah? Karena kebaikan hati Tuhan, walaupun mereka sedang diuji dalam berbanyak penderitaan, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan murah hati. Saudara, ini luar biasa. Lalu kondisi ketiga mereka, biarpun mereka sangat miskin. Jadi mereka punya 3 kondisi. 1, dicobai dengan berat. 2, dalam pelbagai penderitaan. 3, mereka itu sangat miskin. Tapi karena ada kebaikan hati Bapa yang mereka nikmati, sukacita mereka melimpah. Sehingga mereka memberi bantuan dana untuk pekerjaan Tuhan dengan sangat murah hati. Dengan sangat murah hati. Ini kan gila. Biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Coba lihat FIA-nya bagaimana Filipus, coba FIA-nya. Dari Philadelphia sudah gabung juga. Sana masih dingin, puji Tuhan ya. Walaupun mereka telah mengalami banyak kesusahan dan kesulitan, nggak sedikit, banyak. Keadaan mereka yang sangat miskin telah bercampur dengan sukacita yang mengagumkan. Dan hasilnya ialah melimpahnya pemberian mereka kepada orang lain. Bayangkan dalam kondisi seperti itu bisa jadi berkat, bisa berguna buat banyak orang. Dari Jerman bilang memang Eropa sedang dilanda badai Eunice ya. Di Munich dingin, angin kencang sekali. Saudara, ini yang kita harus belajar dari mereka, BMK. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain, meskipun mereka miskin sekali. Nah, maka itu ayo hari ini kita bersyukur. Saya sapa orang hebat dari Sorong. Aulia, puji Tuhan, bisa ikut belajar bersama-sama melihat ini. Maka itu saudara, kita tidak boleh kalah di dalam penderitaan, kesulitan yang kita alami. Tuhan tetap setia. Pak Kebala dari pedalaman Riau. Ya, jelas ya. Nah, kita akan lihat 3 keadaan ini. Terus kita bandingkan dengan kita hari-hari ini. Mana yang masih lebih berat
dan mana yang lebih ringan. Jangan tersinggung saya berkata ini. Mereka itu mengalami 3 keadaan yang tidak enak. Dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi hati memberi dan sukacita karena kebaikan hati Bapa di surga, itu membuat mereka nggak jadi orang pelit. Membuat mereka mau berbagi dalam keadaan diri mereka sendiri sulit. Kira-kira 10 tahun yang lalu ya, sayang sudah nggak ada lagi sekarang. Kalau saudara masih ingat, saya lupa tepatnya kapan. Saya ingat waktu itu, zaman itu. Di SCTV, salah satu TV di Indonesia, SCTV. Itu setiap Rabu jam 4 sore. Ada program yang dinantikan oleh banyak orang. Termasuk saya salah satunya. Program apa? Minta tolong. Ya cuma setengah jam, termasuk iklan. Bertahun-tahun saya sangat menantikan program itu. Dan tiap kali program itu tayang atau sebelumnya saya pasti, waktu itu belum ada WhatsApp, saya SMS, saya telepon beberapa saudara-saudara saya. Ya, sahabat-sahabat saya, orang-orang yang punya duit, ayo nonton program itu. Ya, program apa? Wah, dari Lubuk Linggau gabung, makasih bagus. Program apa? Program yang dibuat oleh 2 orang pendeta. Ya. Satu, Pak Pendeta Gideon Tanbunaan dari Cimahi bersama Pendeta Eko dari Ungaran. Ternyata Pak Eko itu menantunya Pak Pendeta Gideon. Programnya sangat-sangat menyukakan hati. Tapi itu adegan candid kamera. Jadi yang disuting mereka nggak lihat, ya. Saya lihat, minta tolong. Aduh, luar biasa, menyedihkan sekali. Ternyata hampir tidak ada, ya, kisah itu. Yang selalu menolong itu pasti orang yang miskin, tukang becak, pemulung, yang begitu-begitu itu fakta, saudara. Nah, itulah contoh dalam hidup kita. Untuk kita bisa berbagi walaupun keadaannya sulit dan berat. Lagi sekali terima kasih Pak Yohanes Koraa untuk tema yang luar biasa ini. Terima kasih. Tetap menjadi berkat walaupun hidup terasa berat. Nah, maaf, saya harus ngomong apa adanya. Walaupun ini mungkin menyakitkan hati. Ya, walaupun ini menyakitkan hati. Tuhan ampuni kami. Tidak ada gereja yang tidak mengkhotbahkan untuk punya hati memberi. Saya ulangi, tidak ada gereja, tidak ada khotbah kalau soal memberi. Itu pasti dikhotbahkan. Tapi izinkan saya berkata ini. Satu, kepada rekan-rekan saya hamba Tuhan. Jangan berkat-berkat itu yang kita khotbahkan hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Belajarlah kita bisa berkata cukup, maaf. Nah, kepada saudara-saudara jemaat, jangan kita salah mendengar khotbah-khotbah seperti itu dengan motivasi justru semakin miskin aku harus rajin memberi supaya aku diberkati. Nah, itu salah, maaf. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau gembala saudara sudah kaya, jangan diberi lagi. Bagikan sendiri untuk orang-orang lain. Maaf, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan. Aduh. Dan kepada jemaat, jangan punya motivasi. Kalau kita miskin, lalu kita mendengar firman untuk memberi,
Bukan supaya kita kaya, tidak. Nggak ada urusannya. Kalau kita rajin ya nggak apa-apa. Jadi tolong ya, kalau pendeta saudara-saudara kaya nggak usah diberi ke mereka, maaf. Bagikan sendiri, cari orang-orang susah. Nggak apa-apa. Oke. Coba kita lihat Roma 11 ayat 35. Saya bersyukur dengan adanya firman ini. Ya, luar biasa. Roma 11 ayat 35. Ya. Ayo kita belajar. Tuhan tolong kami. Kami mau berubah. Kami mau berubah. Oke. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Ya, perhatikan. Sehingga ia harus menggantikannya. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? PS, siapakah pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasannya? TSI, siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Wih, ayat ini ngeri, saudara. FYH. Ya. Dan siapakah yang pernah dapat memberikan cukup banyak kepada Yahweh sehingga kita yang memberi itu dapat menuntut sesuatu darinya, dari dia? Nggak bisa. Saudara, maaf ya rekan-rekan saya, gembala-gembala, pengkhotbah-pengkhotbah. Setelah saudara tahu Roma 11 ayat 35, jangan mancing-mancing jemaat supaya mereka diberkati, supaya mereka sukses. Karena mereka harus memberi kepada Tuhan. Ternyata firman ini jelas. Kalau saudara dan saya memberi, itu bukan supaya kita dapat balasan. Tidak, salah sama sekali. Kalau seperti itu, Tuhan gak pernah berutang pada kita. Tuhan gak punya hak kok untuk membalas kepada kita. Tuhan gak punya hak untuk membayar balik. Siapa yang pernah ngutangin Tuhan? Nah, ada ayat memang di Amsal, siapa yang memiutangi Tuhan, memberi pada orang miskin, dia itu memiutangi Tuhan. Itu salah terjemahan, bukan begitu. Jadi jangan kita menggunakan ayat-ayat, maaf, untuk memperkaya diri sendiri. Goedemiddag, meneer Van Dies. Hoe gaat het met u? 1 Timotius 6 ayat 5. Kita lihat ini. 1 Timotius 6 ayat 5. Ya, jadi dengan Tuhan, saudara, ada istilah saya pernah dengar. Dengan Bapa di surga, kita jangan buat transaksi. Salah besar. Tapi Papa lebih mau kita itu berkomunikasi dengan dia, bukan transaksi. Aduh. Lihat ini 1 Timotius 6 ayat 5. Ya, yang masih mendengar khotbah dan yang masih berkhotbah dengan konsep rajin-rajin memberi, saudara, supaya kita diberi. Ayo kita berlomba-lomba untuk memberi. Bukan, maaf. Setelah 2 ayat ini kita tahu, harus kita tahu. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, ya, dan yang kehilangan kebenaran. Wih, sudah nggak sehat pikirannya, kehilangan kebenaran lagi. Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Nah, ini salah. Serta terus-menerus membuat perselisihan di antara orang-orang yang pikirannya telah rusak. Wih, telah rusak. Dan menolak kebenaran. Yang mengira
bahwa kesalehan adalah cara untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, lihat di Indonesia, baik yang di agama Islam maupun di agama Kristen, maaf saya berkata, berapa kali terjadi investasi bodong, ya penipuan atas nama agama, menjual ayat, itu istilah orang Indonesia, betul. Nah sedih ya, masih banyak orang-orang bodoh di Indonesia ini yang mau diakali, dikadali oleh rohaniawan-rohaniawan dalam agama apa saja. Memberi untuk Tuhan, memberi untuk gereja, memberi untuk ibadah, memberi untuk ini. Aduh, mengerikan sekali. Bukan begitu. TSI-nya, orang-orang semacam itu, ya, selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Wih, ngeri. Orang-orang semacam itu semacam apa? Yang pikirannya duit. Walaupun pakai ayat khotbahnya, tapi menyelewengkan. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir bahwa menuruti, perhatikan, ini yang dijual oleh rohaniawan-rohaniawan itu. Ya betul, ini anak saya bilang, obral ayat, sampai diskon ayat. Ayat dipotong-potong untuk kepentingan diri sendiri. Aduh, menyedihkan sekali. Ya. Ada yang tanya, kalau tidak rutin memberi pada orang lain bagaimana? Ya, itu orang pelit. Ini loh jemaat Makedonia ini lagi susah, tapi hatinya tetap memberi. Ya, kalau memang tidak punya, nggak harus memberi uang, memberi bantuan tenaga, ya, mencucikan pakaian mereka, bisa loh, nggak harus memberi uang, mencucikan pakaian mereka. Kalau kita nggak punya uang untuk belikan pakaian mereka, datang ke rumah kita hanya cuci bajunya, suruh mereka tunggu sampai kering, mereka pakai lagi. Banyak cara yang kita bisa beri kepada orang-orang itu. Jadi bodoh ya, kalau karena ingin kaya, lalu kita dipaksa memberi, bodoh sekali. Saya ulangi lagi TSI. Orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting. Pikiran mereka sudah menjadi kacau, sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Dan mereka berpikir, ini loh kalimat bagus. Mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Lalu terjemahan ini tegas, menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu. Jadi saudara, kalau saudara bergereja di sebuah gereja yang khotbahnya selalu duit, berkati, memberi. Bahkan di beberapa gereja, maafkan saya, setiap waktu mau kolekta, mau persembahan, itu di jemaat semua suruh ngikuti, membaca deklarasi. Ya, maaf ini. Kalau ada di antara kita yang sedang ikut belajar ini dan gereja saudara seperti itu, setiap kali sebelum waktunya memberi persembahan, suruh baca deklarasi yang panjang. Cuma suruh ngikuti, suruh amplop kosong, amplop pengadesinya, angkat ke atas. Nanti hamba Tuhan mau doakan. Saudara maaf, jangan memanipulasi firman Tuhan. Ya, jangan. Rubah konsep itu. Nah, Tuhan bilang suruh menjauh. Betul, ini anak saya komen, Pak Siombing. Mau kaya ya kerja keras dan cerdas. Mau hidup tenang, kerja benar. Mau bahagia, kerja ikhlas. Terima kasih, Ron. Katanya, saya ulangi lagi, ini kalimat bagus. Mau kaya ya kerja keras dan cerdas. Mau hidup tenang, kerja yang benar. Ya, jangan investasi bodong. Ya, fonsi dan macam-macam. Wih, hari-hari ini saudara, orang ingin cepat kaya, terjerat dalam berbagai macam kejahatan, ditipu. Aduh, nggak sedikit kekacauan itu, investasi bodong itu. Saya ulangi, mau kaya, kerja keras dan cerdas. Mau hidup tenang, kerja benar. Mau bahagia, kerja ikhlas. Puji Tuhan.
Jadi harus kita mau memberi. Oh ya, anak saya dari Semarang menjual Yesus demi memperkaya diri sendiri. Ampuni Tuhan, ampuni. Nggak benar. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Ya, ya NFT. Ya, aduh, ini mengerikan sekali keadaan akhir zaman. Oke, jadi kalau Papa izinkan saudara dan saya masuk di dalam kesulitan hidup, jangan berusaha untuk lolos dari kesulitan itu dengan khotbah-khotbah memberi. Nanti kita akan diberi. Enggak bisa, saudara. Justru dalam hidup ini makin sulit kita alami, jangan cepat-cepat minta bebas. Nikmati dulu, sebab saudara dan saya sedang disekolahkan oleh Tuhan. Ya, jadi jangan ingin bebas, lalu kita ingin cepat banyak memberi. Enggak. Ini dia. Maka kita akan selamat dalam hidup ini. Jadi, tekanan hidup yang berat. Oh, ini kok sudah banyak LP yang keluar ya. Ya. Ya, coba itu Ricky, Pak Andreas, Pak Filipus, kok sudah banyak LP yang keluar ya. Karena jamnya atau bagaimana ini. Oke, kita lanjutkan. Wah, ini Instagram saya keluar lagi. Sebentar ya, sebentar. Sepertinya ada barengan kegiatan lain, Pak. Oh gitu ya? Ya, oh, tadi ada yang izin seperti itu. Oke. Fitri, ini ada yang minta lagi, Fit. Aduh, ini ada masalah IG saya ini, kena apa ini? Bentar. Sabar dulu ya, saudara, sabar dulu. Iya. Fit, kalau kamu masih dengar, lihat ini, ternyata di IG Papa ini keluar begini lagi. Aduh, ya udah sabar dulu. Maaf. Oh, ada yang komen dari Sorong. Gembalanya gemuk, dombanya kurus dan sakit-sakitan. Oh, tapi dipaksa untuk tetap memberi. Ya, lanjut ini. Iya, Fit, jadi terputus lagi ini. Oke. Jadi kalau Papa masih izinkan kita mengalami penderitaan, itu artinya Tuhan ingin kita harus menikmati penderitaan itu. Jadi jangan kita kalah, nikmati saja. Woi, ada hal yang luar biasa. Oke. Jelas ya? Oh, sebentar. Kok nggak mau ya, Fit? Bentar. Oke. Please wait a few minutes before you try. Gimana ini, Fit? Kok belum mau masuk? Maaf. Nggak bisa, Fit. Ya udah, IG-nya terpaksa hilang dulu ya. Nggak bisa ini. Pakai wifi sini. Oh, ini sudah, Fit. 34 78 26. Sabar ya, saudara. Ada gangguan ini. Ya. Aduh. Ya udah. Bentar. Ya. Jadi yang di IG sempat terputus ini. Ya udah, saya lanjutkan dulu ya, ini bagian terakhir. Jadi kalau Tuhan izinkan kita sekarang ini mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami banyak masalah, ucapkan syukur bahwa itu baik supaya kita bisa menikmati
bagaimana hidup itu jadi berkat buat orang lain. Ya, coba ya, saya berikan kalimat ini, ya. Mana yang lebih indah? Sebentar, saya harus cari kata-kata yang tepat supaya nggak nyinggung orang ini. Mana yang lebih indah? Mana yang lebih bahagia? Mana yang lebih mulia? Ketika seseorang itu bisa berbagi, bisa memberi. Yang satu dalam keadaan pas-pasan. Kenapa? Dalam keadaan yang sulit. Yang waktu memberi itu. Tapi yang satu, dalam keadaan mewah, kelimpahan. Aduh maaf, kata-kata saya jangan sampai diterjemahkan dengan cara yang salah. Ya, saya ulang lagi pertanyaan. Mana yang kita bisa merasakan lebih berbahagia, lebih berharga, lebih menyenangkan waktu kita bisa berbagi dalam keadaan kita sulit atau dalam keadaan kita lebih? Ada yang jawab, justru lebih dalam keadaan sulit. Betul. Maka itu kalau kita dalam kesulitan, ya sudah, nikmati dulu. Jangan cepat-cepat minta Tuhan, ya lapas pasuruan dalam keadaan pas-pasan. Ya, dari Wengapu dalam keadaan sulit, betul. Dari Siantar dalam keadaan sulit, betul. Ini luar biasa. Dari Cibinong masih ada komen, saya belum baca. Kasihan domba-dombanya diperas terus sampai kurus kering demi perutnya sendiri. Ya, makanya hamba-hamba Tuhan, ayo kita belajar ya untuk hidup yang benar ini. Jadi kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan yang sulit sekali, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi tetap bersuka cita, tetap punya hati untuk memberi, haleluya, itu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Maka itu kita harus serius melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jadi Yusuf dalam keadaan sulit. Dua sahabatnya yang satu sel. Dua-dua mimpi. Mimpinya mereka bingung. Nggak tahu kenapa kok mereka bisa tanya pada Yusuf. Dan Yusuf artikan mimpinya. Dan dua-dua ngalami persis seperti yang diartikan Yusuf dalam mimpinya itu. Nah, Yusuf sendiri tidak dapat apa-apa. Maaf. Aneh ya. Nah, kira-kira kalau kita Yusuf protes enggak? Maaf, saya cuma bicara. Saya mungkin protes. Iya ya. Kenapa ya? Makasih ada yang suruh saya minum. Makasih Yuli dari Munsion. Ya sudah, baru minum. Kenapa? Dia bisa ngartikan mimpi dua orang dan dua-duanya tepat mengalami seperti mimpinya. Tapi Yusufnya kok enggak? Ayo, protes enggak? Enggak. Yusuf diam dulu. Sampai waktunya. Saya nggak tahu ini anak saya ada enggak ini. Kemarin anak saya ini suami, istri, dan anaknya. Anaknya cuma satu. Ya, istrinya karena tugas di suatu bank, bank nasional, tugasnya dipindahkan ke Dili. Ya. Nah, terus suaminya tugas di bank lain, tapi ada di Makassar. Ternyata kira-kira 2 minggu yang lalu mereka di 2 tempat yang berbeda. Satu di Makassar, satu di Dili. Bisa dinyatakan positif COVID. Padahal jauh. Nah, mereka kontak saya. Ya, bagaimana ini? Pengennya cepat selesai lah. Cuma bisa kumpul lagi. Terus saya jawab, doamu ini nggak didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena prosesmu belum selesai. Ya, masih ingat toh Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11? Kalau kita menanam tomat, jangan kita panen pakai waktu nanam durian. Atau kita balik, jangan kita nanam mangga pakai panen waktu nanam toge.
Ya nggak jadi. Iya, memberi itu bukan karena keadaan, tapi karena sudah karakter. Wih, dari LP Pasuruan punya konsep bagus ini. Ya, ya betul. Puji Tuhan untuk itu. Ngerti ya? Jadi semuanya ada waktunya. Terserah Tuhan mau bagaimana. Karena Tuhan yang tahu waktu ini, buah ini, keadaan ini harus perlu waktu berapa minggu, berapa tahun. Kita nggak bisa tahu. Haleluya. Inilah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Kita boleh bagikan bersama-sama. Jadi terima kasih Pak Pendeta Yohanes Kora. Papa senang kamu berikan tema yang tepat. Tetap menjadi berkat walaupun hidup terasa berat. Oh, keren sekali ya. Ayo semua kita. Jadi kalau ada yang ngomel hari-hari ini, aku bisa doa puasa loh Tuhan, aku bisa ikut doa pagi, aku tiap hari ikut pelajaran baca Alkitab, aku sudah rajin memberi, kenapa aku begini terus? Jawaban saya, welcome to the family. Selamat datang dalam keluarga yang Tuhan izinkan mengalami banyak penderitaan itu. Itu bagus. Jelas ya? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kita. Oh ya, belajar dari Raja Salomo. Yang diminta bukan yang Salomo minta, betul. Bukan umur panjang, ya, bukan suruh nyawa musuhnya musuh-musuh dimatiin, bukan minta kekayaan, bukan minta kemakmuran, tapi Raja Salomo minta hikmat untuk menolong orang, hikmat untuk takut Tuhan, harusnya menjadi pengejaran. Ya, kita kejar yang terutama, bukan kekayaan yang ditekankan, hikmat membuat kita menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati ketidaknikmatan, harus dengan senikmat-nikmatnya kita nikmati itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Ya. Recording stopped. Baik, terima kasih buat Bapak Daniel, buat Pastor Yohanes yang hari ini sudah jadi berkat buat kita semuanya. Jadi intinya kita harus sabar ya, saudara, kasih Tuhan dengan proses yang memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Entah seperti apa, ya Tuhan tetap punya plan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita jangan minta segala sesuatu itu yang instan ya. Intinya segala sesuatu kita minta diizinkan sama Tuhan, apa-apa gitu ya. Tetap percayalah bahwa apapun proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, di mana mungkin kita belum diangkat dari situ, sudah kasih Tuhan, percayalah Tuhan masih punya rencana untuk saudara di situ, untuk saudara bisa jadi. Amin. Ya, walaupun sepertinya memang tidak mudah begitu ya Pak ya. Ya. Tantangannya memang berat, apalagi sekarang ini sudah kasih Tuhan, tantangan serba tidak mudah ya, dari macam-macam sisi kita boleh mendapatkan tantangan seperti itu. Percayalah bahwa kita ada di zaman ini untuk menjawab tantangan zaman ini supaya saudara tetap juga bisa menjadi berkat kepada keluarga. Saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan kita putus asa, sebab saudara di sana kasih Tuhan tetap menyertai kita. Yang penting kita hidup di dalam kesungguhan untuk kita mau berubah ya, sebab di situ awal untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Amin. Lagi terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya yang masih bergabung hari ini, baik yang di luar juga yang di dalam negeri maupun luar negeri. Terus saudara semangat hari ini supaya terjadi balance, keseimbangan dimanapun kita boleh tetap menjadi berkat walaupun tadi dikatakan ya di masa-masa yang berat atau dalam keadaan yang berat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Karena masih ada waktu. Pak dari Siapa ini? halo. Pak Barnabas. Halo. Luyu ya. Ya silakan. Mau bertanya ini, Oden. Monggo. Hambatan ada banyak, saya lihat ada banyak di desa-desa. Mereka ini secara ekonomi minus, artinya persembahan yang mereka terima itu jauh dari mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ada yang anaknya sampai 3, 4, 5 orang dan semua butuh biaya sekolah dan lain sebagainya.
Nah, kalau hamba Tuhan ini melihat dapurnya yang butuh biaya, sementara dia punya ya otoritas lah untuk berbicara di depan jemaat, bahwa jemaat harus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memang yang di benak hamba Tuhan itu adalah supaya kebutuhannya tercukupi ekonominya. Tapi hatinya tulus, Pak. Memang dia butuh dan dia serukan itu kepada jemaat tanpa ada tujuan untuk memperkaya. Yang penting bisa cukup. Tetapi dia katakanlah sering menyampaikan bahwa jemaat harus membawa persembahan, jemaat harus membawa perpuluhan dan sebagainya. Apakah yang demikian ini masuk di dalam kategori yang tadi dikatakan memperkaya diri, Pak? Itu pertanyaan saya. Ya, oke, saya akan jawab. Seharusnya gembala itu juga melihat kondisi jemaat. Mereka aja miskin, pas-pasan hidupnya karena tinggal di desa. Betul tidak? Nah, jadi seharusnya bukan begitu. Si hamba Tuhan harus pakai Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Artinya, gembala dan jemaat ayo kerja bareng yang bisa menghasilkan apa-apa. Apa yang bisa dikelola di desanya. Nah, hari-hari ini kan kita tahu ada program UMKM. Nah, UMKM ini dapat dana dari pemerintah, dari negara loh. Nah, jadi tolong hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa, yang jemaatnya juga susah, coba dengan hikmat Tuhan seperti Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Dirinya kerja dan ajak jemaat juga kerja. Daripada ngotbahi memberi terus. Itu tadi sudah kurus kering, diperesin susunya terus. Bagaimana nanti? Nah, ya jadi ajak kerja bersama-sama, entahlah mau jualan apa saja. UMKM sekarang luar biasa loh. Didapat dana dari negara. Ya, minta hikmat Tuhan. Nah, yang kedua, tolong ya rekan-rekan di kota, apalagi yang satu sinode, di kota banyak uang, ayolah kita berbagi untuk rekan-rekan kita di desa. Bukan diberi, tapi beri modal untuk bisa usaha sesuatu. Itu jawaban dari saya. Pak Barnabas. Satu lagi, Pak. Iya, apa itu? Tidak semua jemaat itu miskin atau ekonomi lemah. Oh, yang itu tadi ya. Juga yang sawahnya cukup lebar, punya ternak juga sampai puluhan, tetapi jemaatnya minus tadi itu, Pak. Apakah yang begitu harus juga melaksanakan nasihat Pak Daniel tadi, UMKM? Sebentar. Jadi kalau ada jemaat yang punya tanah banyak, sawah, ya ayo ajak kerjasama dengan yang lain. Jadi pegawai-pegawainya yang buruh hariannya dibuat sebagai tenaga kerja di situ, kan bisa berbagi. Karena tadi Pak Barnabas bilang ada jemaat yang tanahnya luas. Ya. Iya toh, ajak. Itu ya. Barnabas sudah. Terima kasih, cukup. Oke, baik, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Ya. Tanya anaknya tadi Pak Joko yang bertanya ya. Atau Pak Joko langsung mau sampaikan langsung? Ya, ini Pak Joko tanya. Ya, silakan. Saya boleh bertanya. Ini dari mana ini? Saya Frans dari Sumba Wengapu. Oke, silakan Bro Frans. Nanti habis itu Pak Joko ya. Oh iya, makasih. Waktunya sedikit mau bertanya nih Bapak. Terkait apa yang barusan saya dapat masuk tadi karena data. Sedikit bertanya, apakah hari ini saya ada di sebuah komunitas sudah hampir 2 tahun lah tidak bergereja Bapak. Saya ikuti komunitas ini Korak. Terus di samping itu ada dulu komunitas yang kami sedang membangun Bapak di luar konteks ini.
begitu membangun, dan kami sedang berjalan selama ini untuk kerjasama mau melayani jiwa-jiwa begitu Prof. Pertanyaannya saya, apakah saya tetap ada di komunitas itu Bapak yang hari ini sedang dibangun selama 2 tahun ini? Gimana pertanyaannya? Pokoknya komunitas yang sekarang bisa bergabung. Iya, kenapa ya? Maksudnya? Pokoknya kan selama ini kan kita bergabung juga di komunitas itu, ya. Kami melayani orang sekarang yang benar-benar membutuhkan kasih Tuhan dan kami persekutuan. Ya, oke, Franz. Pertanyaannya apa? Pokoknya apakah saya tetap bertahan di komunitas itu gitu untuk melayani? Kalau ya enggak apa-apa, toh bisa jadi berkat, asal bisa jadi berkat dan bisa bertumbuh ke arah Yesus, tetap aja. Ya, jangan tinggalkan, kan bagus. Oke? Iya, Bapak. Ya. Makasih, Bapak. Yo, kembali. Oke, itu komunitas bagus ya. Intinya tetap jadi berkat ya, Prof. ya. Oke, Tuhan berkati. Baik, kita bahas dulu pertanyaan dari Pak Joko. Setelah itu dari Pak Suruhan ada yang bertanya ya. Izin tanya, seandainya anaknya hanya 2, bukan 5, apakah itu akan membantu meminimalisir kebutuhan hidup hamba Tuhan yang ditanyakan Pak Barnabas? Masih tanyanya ke siapa ini Pak Joko? Ke Papa atau ke Pak Barnabas ya? Kalau sudah terlanjur punya anak ya sudah, terusin. Masa mau dibuang anaknya? Nah kalau belum, nah itu pakai family planning atau KB gitu. Ya, maksudnya kalau anaknya sedikit bisa meminimalisir kebutuhan ya Pak ya? Ya belum tentu juga kalau boros. Ada yang boros toh, belum anaknya dikit. Oke, sekarang dari Pak Suruhan, silakan Pak Suruhan. Joko, kenapa Jeffrey tertawa? Ayo jawab. Lepas ada 5 sama ada 2. Anak memek loro, Jeff. Lah iya, pas ini Bapak. Andre, apa kabar Andre? Woi, orang Nabire. Dari Pak Suruhan mau bertanya, silakan Pak Suruhan. Andre. Terkunci. Suaranya masih belum kedengaran. Oh, untuk bicara dengan LP mana tadi Pak Andreas? LP Semarang, Mas Beli. Maksudnya ini mau bicara gimana Pak? Ya, saya mau bicara dengan warga binaan. Oh, habis doa nanti ya Pak ya? Ya. Ini pertanyaan terakhir, setelah itu kita doa, baru setelah itu nanti bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan ke Semarang ya. Baik, silakan. Dari Pak Suruhan, jelas suaranya? Kayaknya kok belum kedengaran ya. Pak Suruhan masih belum kedengaran suaranya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu semua bertanya, kadang-kadang gini ya, bagusnya ruang pertanyaan itu, ketika saudara itu menyampaikan pertanyaan, bisa jadi pertanyaan kita juga jadi pertanyaan orang lain. Jadi sekaligus kita bisa menjawab, di sini Bapak atau siapapun bisa menjawab berkaitan pertanyaan saudara, yang mungkin juga jadi pertanyaan yang lain. Jadi kita bisa belajar bersama-sama. Jadi silakan. Belum kedengaran dari Pak Suruhan. Mungkin kayaknya colokan mic-nya deh, atau langsung saja, jadi nggak usah pakai mic. Kalau misalnya ada yang dicolokkan di situ, misalnya nggak pakai HP, tidak masuk suaranya. Masih belum? Masih belum kedengaran. Pak Andreas, yang mau disampaikan panjang atau ada yang dibahas? Sebentar, atau... saya mau nanya, ini karena dia punya berkas gerasinya sudah di tempat saya gitu. Saya mau tanya, ini ada 3 orang yang itu. Masalahnya waktunya ya, jadi kasihan kalau mereka nanti buru-buru keluar juga. Ya, ini si LPS Semarangnya mau keluar kayaknya seperti itu. Ya, makanya saya kasih waktu 5 menit atau cukup Pak? Iya. Oke, silakan Pak. Rizka,
Semarang, silakan Semarang. Si Iya. Ini Marcele mana? ada nih. Iya, Pi. Itu berkasnya sudah datang. Aha. Dan itu ya satu lagi, satu kasus sama kamu ya, Sening. Iya, itu SPK aku, Saning. Warga Nasrani juga. Saning. Saning itu Nasrani juga. Bukan, dia Islam. Oh iya. Dia Jadi satu sama SPK. Inalak aja 3 berarti ya. Iya, 3. Oke. Minta. Jadi selama ini kalian belum pernah terima remisi ya? Enggak. Ngomongnya sudah diajukan, tapi kenyataannya nggak ada sampai hari ini. Ya, saya segera mau mengajukan ke Pak Abu Catur bagiannya untuk menjelaskan untuk cara penghitungannya kepada lapas. Jadi maksudnya itu harus ada perintah mungkin dari atas apa dari mana supaya mereka itu terinstruksi gitu loh. Jadi mereka sepertinya nggak ada instruksi apa bagaimana, nggak paham apa gimana gitu loh. Iya. Ya, oke. Ya udah. Ya, ini segera saya akan buat surat ke lapas. Ya. Ya, oke, makasih. Terima kasih ya. Yuk. Oke, baik, cukup Pak Andreas? Cukup. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih semuanya. Oke, dari Pak Surot gimana tadi? Bisa diketik atau buat pertanyaan Jumat depan? Jumat lusa? Sepertinya terkendala ya di sana ya. Baik, kita tutup dulu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kebersamaan hari ini. Kiranya seperti tema firman Tuhan hari ini, kita tetap menjadi berkat walaupun di situasi yang tidak mudah ya. Tetaplah saudara terus jadi berkat luar biasa dimanapun kita berada. Rencana Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kita semuanya. Terima kasih Bapak Daniel, terima kasih Pastor Johannes. Sama-sama. Ya, dan juga terima kasih buat petugas lapas yang sudah memfasilitasi untuk acara hari ini sehingga semua berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari dari lapas Perempuan Medan untuk bisa menutup doa. Kita akan kembali bertemu besok hari Jumat Bapak Ibu di jam 8:30 ya. 8:30. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kami bersyukur untuk atas setiap Tuhan dan Tuhan kami, di mana kami boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam bahkan juga Tuhan Yesus di hari yang kita ini, Tuhan memberikan berkat rohani yang sampai lewat pendataan firman-Mu. Mari Bapa yang baik, ajarkan Tuhan agar boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, karena itulah Tuhan yang berkat dalam setiap kehidupan kami. Jika kami Tuhan boleh belajar tentang firman-Mu, dari kami lakukan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak yang mengenal di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kamu yang berjalan dalam firman-Mu. Kami kiranya Bapa yang baik memberkati mereka. Kau pakai pelayanan mereka kasih lagi. Bila semua jiwa-jiwa boleh dimenangkan oleh dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang beribadah saat ini dengan kami yang percaya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji terpuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Lapas Perempuan Medan. Terima kasih lapas-lapas. Terima kasih Pak Johannes. Tuhan memberkati. Papi, terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Pak Yohanes. Terima kasih Pak Jen. Terima kasih Pak Daniel. Yuk, Oke, sama-sama. Salam kenal. Ya. Terima kasih Pak Pak. Johannes. Terima kasih Ya. Pastor Jeff. Tuhan Wonosobo juga ada kendutan. Jo. Thank you bro. Terima Wonosobo kasih Pak Beni. Terima kasih Kudin. Yuk, sama-sama Wan. Iya. Ya Neng, Papa seneng kamu gabung Neng, salah tiga. Ya, Wonosobo. Yang Kudin sampaikan tadi ya. ini 3 jam Pak. Dari Hah? kanan dalam tubuh kita akan disebut oleh Tuhan itu nih. Luar biasa. Kenapa Wan?
Gimana? Itu kan orang yang nggak mau vaksin karena itu tadi lo dikira 666 itu. Iya. Ya kan, tadi firmannya Koden luar biasa, nanti tak sampai sama mereka Koden. Iya, justru waktu Koden bergumul juga itu jawabannya. Jadi kalau yang nggak ditanam Tuhan akan dicabut. Dan kalau sudah dimasukkan, bisa Tuhan keluarkan. Amin. Biasa itu. Ya Koden, itu sampai jadi apa namanya? Oh, polemik di mana-mana. Ada yang sampai tegas, jangan, waduh. Iya, betul. Jadi kita menang ya. Hari ini dapat satu pencerahan yang luar biasa, Koden. Puji Tuhan, iya. Tuhan berkati ya. Ya, oke. Terima kasih. Halo Mas Yohanes Koraan, masih ada di sini? Masih ada. Ayo, nostalgia. Nganjuk. Ya? Podo nganjuk. Bapak Napas di Nganjuk di mana? Saya di Ngeluyu. Oh, Ngeluyu. Ya. Iya. Nanti naik ke Nganjuk saya mampir, Pak. Gitu ya, Nomor silakan. handphone ini berapa, Pak? Nomor handphone ini? Nanti saya kasih. Di gimana nih? Di chat aja, Pak. Chat. Ya nanti saya akan di chat. Mama gimana sekarang, Mama Maria? Mama di Jakarta, Pak. Ikut sama adik. Baik-baik ya. Baik, sehat, puji Tuhan. Apa itu kakak Buang? Yang meninggal, toh? Buang udah meninggal. Loh, kakak Buang? Udah meninggal. 2019. Oh, COVID ya? Enggak, jantung, Pak. Oh, kasihan. Meninggal apa? Meninggal Surabaya, dikubur di Manyung. Dekat Papa. Oh, ya. Tapi tetap ditunjuk ya? Ya. Puji Tuhan. Yohanes jadi gembala sidang? Ya, di sini. Bantu orang tua. Orang tua mertua? Ya, orang tua istri, mertua. Iya. Kembali ke GPDI atau apa? Sementara di GBI, Pak. GBI. Ya. Dipakai Tuhan ya, Yohanes ya. Oh ini ya nomor Pak Barnabas ya. 0858. Ada tuh dari Pak Filipus 9538 ya. 9975. Oke, Pak, nanti saya chat ya. Tolong Terima ya, kasih tolong. Pak Filipus. Ya. Pak Johannes. Ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Ketemu Jumat ya. Ya. 9 ya, Pak. Jumat setengah 9. Jumat setengah 9. Lapas Banjar, Papa. Oh iya. Ya, nanti saya ajak anak-anak ikut juga. Live dulu ya. Ya, oke. Yang Facebook, Instagram, sampai ketemu ya. Ada berita lagi nanti.